Yo yo yo, what's up guys? Marvel baru-baru ini mengeluarkan pengumuman akan perilisan film baru superhero mereka. Film ini bakal digarap oleh Marvel Studio. Yang jelas film ini tidak menceritakan superhero yang telah mereka rilis di MCU fase ketiga. Jadi bukan kisah Iron Man, Captain America, bukan juga Gundala, apalagi Saras 008. Yap, seperti judul yang channel Cinema hadirkan, para superhero itu adalah The Eternals. Jadi kali ini kita akan membahas siapakah The Eternal dan apa hubungannya dengan Guardian of the Galaxy. Video ini mengandung spoiler, jadi kami peringatkan kalian terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai. Siapa itu Eternals? Jadi Eternal itu diciptakan oleh salah satu legenda komik dunia. Dia adalah Opung Jack Kirby. Nah, si Opung Jack ini, dulu dia pernah ngambek dengan Marvel, gengs. Terus mereka rujukan lagi setelah 10 tahun pisah ranjang. Kemudian, pasca CLBK, Opung Jack membuatkan komik yang benar-benar original buat Marvel. Lalu di tahun 1976-an, dirilislah The Eternal. Tidak seperti komik-komik yang doi ciptakan lainnya, semacam Iron Man, Fantastic Four, Thor, dan lain-lain, Opung Jack menciptakan superhero lingkup galaksi dengan karakter yang lebih aneh, lebih besar, dan lebih kuat. Kisah singkatnya kira-kira begini. 1 juta tahun yang lalu, tokoh raksasa kosmik Celestial datang ke bumi dan mulai bermain-main dengan DNA manusia. Celestials menciptakan 3 jenis makhluk. Yang pertama adalah regular humans, atau manusia biasa seperti saya yang ganteng ini, dan mungkin kalian juga, kecuali jika kalian adalah jin Aladdin yang sedang menonton video ini. Jadi Celestials menciptakan manusia biasa seperti kita dan sosok monster manusia yang disebut Deviant. Mereka sangat mengerikan dan menjadi kisah monster dan iblis kuno yang sampai sekarang ini masih diceritakan. Para Deviant menaklukkan manusia biasa sampai Celestial kembali untuk memeriksanya. Mereka lalu membunuh ribuan Deviant dan menenggelamkan benua mereka ke dasar lautan. Celestial juga menciptakan Eternals yang telah bertarung melawan Deviant atas nama kemanusiaan selama ratusan ribu tahun. The Eternals adalah makhluk abadi bertenaga super yang tak terkalahkan dan tak akan menua. Jadi, jika orang-orang kuno berpikir bahwa Deviant adalah iblis, maka mereka melihat Eternals sebagai dewa. Seperti halnya di MCU, di mana orang-orang Norwegia kuno yang menganggap Thor dan bangsa Asgard adalah dewa. Maka Eternals juga menjadi inspirasi bagi berbagai mitos dewa. Nah, pada film The Eternal berikutnya, prediksi kami Deviant akan muncul kembali ke permukaan dan tentu saja Celestial dan The Eternal akan muncul kembali untuk menumpas mereka. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, jika mereka berumur ribuan tahun dan lebih kuat dari Avengers, kemana saja mereka saat Thanos muncul dan memporak-porandakan bumi? Ada sebuah komik Eternals di tahun 2006 ditulis oleh Neil Gaiman yang juga menciptakan Good Omens dan American Gods. Dalam seri itu, Sprite telah membuat mantra untuk mengubah Eternals yang membuat mereka lupa siapa diri mereka. Dalam komik ini, hanya Icarus yang mengingat siapa dia sebenarnya dan perlahan-lahan membantu orang lain mengingat masa lalu. Jadi mungkin, kisah film Eternal yang dirilis Marvel Studio adalah membuat kembali ingatan mereka dan menyatukan kembali untuk melawan Deviant. Marvel telah mengumumkan casting beberapa karakter Eternals. Nah, sejauh ini, ada Icarus yang diperankan oleh Richard Madden yang dulu berperan sebagai Robb Stark di Game of Thrones. Dia dapat melayang sendiri dan pada dasarnya bisa mengubah sesuatu menjadi bentuk lain. Angelina Jolie sebagai Thena, seorang pejuang yang super kuat dan cepat. Kumail Nanjiani bermain sebagai Kingo yang sebenarnya adalah seorang prajurit samurai Jepang. Brian Tyree Henry sebagai Phastos yang merupakan kepala insinyur dan pembuat senjata Eternals. Aktor Korea Selatan Don Lee memerankan Gilgamesh, raja kuno dan bintang dari blockbuster fiksi pertama di dunia, The Epic of Gilgamesh. Gilgamesh adalah orang buangan di antara orang-orang Eternal. Dia juga bisa jadi penjahat dalam film ini. Liam McHugh memerankan Sprite. Dalam komik, dia sudah menjadi seorang Avenger selama bertahun-tahun. Lauren Ridloff memainkan tokoh Makari, pelari cepat yang menjadi inspirasi bagi dewa Mercurius. Dan terakhir, kemudian ada Ajax yang diperankan oleh Salma Hayek. Suku Aztec percaya bahwa dia adalah dewa Quetzalcoatl. Lalu apa hubungannya dengan film Guardian of the Galaxy yang sudah dirilis MCU?
Kita tahu bahwa Celestial tak terkalahkan karena kita telah melihatnya di MCU. Dalam film Guardians of the Galaxy pertama, sang kolektor memperlihatkan video lama dari Celestials yang menghancurkan sebuah planet dengan Power Stone. Tapi hal itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam film kedua, Ego mengumumkan, "Akulah yang disebut Celestials." Sebagai catatan tambahan, Ego mencoba menyebarkan gen Celestials-nya ke ribuan spesies lain, tetapi ternyata hanya mempan untuk di bumi saja. Jadi, Ego ataupun Celestial lainlah yang menanamkan benih pada dalam ras manusia sejuta tahun yang lalu, yang membuat mereka berubah menjadi Deviant dan juga The Eternal. Nah, Ego ternyata sudah sendirian selama jutaan tahun. Sepertinya hal ini menyiratkan bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi pada Celestial dan hampir saja memusnahkan mereka. Tentu saja mungkin ini disebabkan oleh Deviant, yang artinya ini adalah cikal bakal terjadinya konflik di alam semesta yang dimulai di bumi. Kemunculan kisah Celestial di Guardian of the Galaxy bisa jadi adalah awal cerita bersatunya kembali para jagoan di MCU fase 4, yang salah satunya adalah bergabungnya The Eternal, Guardian of the Galaxy, dan tentu saja Thor yang pada Avenger Endgame ikut satu pesawat dengan mereka. Nah, itu dia gambaran dan prediksinya. Tapi sebelum beranjak dari video ini, jangan lupa tekan subscribe-nya. Terima kasih dan jangan lupa untuk tonton video kami lainnya. Sampai jumpa lagi.